Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus. Dengan perahu ia bermaksud mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid datang kepada Yesus dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu Yesus mengambil ke-5 roti dan ke-2 ikan itu. Sambil menengadah ke langit diucapkannya doa berkat, dibagi-baginya roti itu dan diberikannya kepada murid-muridnya. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan, ada 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, bagaimana reaksi kita, respon kita terhadap panggilan permintaan bantuan? Apakah kita menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang membutuhkan bantuan? Seberapa banyakkah kesempatan untuk membantu itu hilang begitu saja karena bertentangan dengan rencana saya? Ada 2 reaksi yang mungkin terhadap panggilan permintaan bantuan itu. Reaksi pertama, saya mengabaikan panggilan itu dan lebih memenuhi kebutuhan pribadi saya, memenuhi rencana-rencana saya yang sudah dibuat jauh-jauh hari. Dalam hal ini saya lebih mementingkan pemenuhan kebutuhan pribadi daripada kebutuhan orang lain yang mendesak. Tentu respon ini bukan respon yang dikehendaki oleh Yesus. Reaksi kedua, saya mungkin termasuk orang yang tidak bisa mengatakan tidak. Maka ketika ada panggilan permintaan bantuan itu, saya langsung mengatakan iya, meskipun hati saya kesal. Saya menyingkirkan rencana saya dan lebih memilih menjawab panggilan permintaan bantuan orang lain itu. Dalam hal ini saya lebih mau mengorbankan diri saya untuk menjawab panggilan itu. Tetapi jauh di hati saya frustasi, saya kesal. Tampak luar saya tersenyum, di dalam saya lelah, capek, tidak puas. Dalam hal ini mungkin saya lebih memenuhi kebutuhan pribadi saya. Kebutuhan untuk dilihat baik, kebutuhan untuk dipandang sebagai orang yang suka membantu, sehingga tidak bisa menolak, iya saja. Dan 2 respon ini tentu saja bukan respon yang tepat, bukan respon yang dikehendaki oleh Yesus. Dibutuhkan kejujuran dan ketegasan, semacam kebijaksanaan untuk melihat kapan saya menunjukkan belas kasihan dengan memberi bantuan apa yang saya miliki, bahkan dengan sedikit ketidaknyamanan, dan kapan saya menunjukkan belas kasihan yang sama dengan membantu orang untuk bisa berdiri di kaki sendiri, alih-alih memanipulasi mereka sedemikian sehingga mereka tergantung, manja, tidak berkembang. 2 hal yang berbeda, dan kita memerlukan kejujuran untuk melihat diri, mana yang bergerak di hati saya, ketegasan untuk memilih. Saya tidak mungkin bertanggung jawab untuk menyelamatkan seluruh dunia. Saya tidak mungkin menyenangkan semua orang. Saya justru senang kalau orang bisa berdiri di kaki sendiri dan berkembang.
Tapi ada saat-saat ketika pada momen itu, di situ, saat itu hanya sayalah satu-satunya orang yang bisa membantu orang itu. Hanya sayalah satu-satunya yang bisa menanggapi panggilan orang itu sekarang. Dan itulah panggilan. Ada kalanya Yesus menjawab langsung panggilan itu, memenuhi kebutuhan mereka. Tetapi ada kalanya Yesus menyingkir meskipun mereka meminta, menjauh dari mereka. Ada kebijaksanaan tertentu. Ada alasan lain mengapa kita enggan memberi bantuan, yaitu karena kita merasa tidak punya sesuatu untuk diberikan, dibagikan. Ya, dalam bacaan Injil kita dengar Yesus mendorong para murid untuk percaya diri. Para murid cemas ketika ada banyak orang datang. Apa yang mau diberikan? Yesus mendorong mereka untuk berbagi, memberikan apa yang mereka punya, meskipun itu sedikit. Dan hasilnya melimpah. Tuhan tidak ingin kita sengsara, kesulitan. Tapi pertanyaannya kemudian, kalau Tuhan benar-benar peduli, mengapa masih begitu banyak kebutuhan yang belum terpenuhi? Mengapa masih begitu banyak kesusahan, kelaparan? Mengapa masih begitu banyak orang-orang yang hidup tanpa pakaian, tanpa makanan, tanpa pendidikan, tanpa kebutuhan dasar lainnya? Pertanyaan untuk kita. Dalam bacaan pertama, Yesaya mempertanyakan, mengapa kamu membelanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, yang bukan makanan? Mengapa upah jerih payahmu kau belanjakan untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Maksudnya terutama jika saya punya uang, ya belanjakanlah uang itu untuk roti makanan bagi mereka yang membutuhkan roti makanan. Jika saya punya hasil jerih payah saya, upah, ya belanjakan itu sesuatu yang mengenyangkan, khususnya bagi mereka yang lapar. Seperti para murid, kita dipanggil berulang kali untuk menjadi perantara antara Tuhan dan orang lain untuk mempersembahkan apa yang kita miliki, meskipun itu sedikit. Dalam bacaan kedua, Paulus mengatakan, tidak ada satu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah dalam Yesus Kristus. Hal ini berlaku juga ketika kita berada dalam kesusahan, kesulitan, ketika kita kekurangan makanan, pakaian, ketika kita diancam, dianiaya, bahkan diserang. Itu semua cobaan yang dengannya kita mencapai kemenangan, kata Paulus dalam bacaan kedua. Singkatnya, Injil dan kedua bacaan yang kita dengar mengatakan, satu, bahwa Allah sungguh-sungguh peduli. Ada cukup, bahkan lebih dari cukup untuk setiap orang. Dua, bahwa pasang surut kehidupan, baik itu spiritual, emosional, fisik maupun material, baik itu tragedi personal maupun bencana alam, kadangkala pada saat-saat tertentu tidak bisa kita hindari, tapi juga bukan suatu yang kontradiktif dengan kasih sayang Allah, tidak bertentangan dengan belas kasihan Allah kepada kita. Bisa jadi hal-hal macam itu dengan cara yang unik, khas, perlu ada agar kita tumbuh dalam iman, harapan, dan kasih. Kita dikuatkan dalam iman kita, dalam kasih kita, dalam harapan kita pada saat-saat tertentu. Tiga, bahwa sebagian besar perhatian dan belas kasihan Allah sesungguhnya berada di pundak kita masing-masing. Sebagian besar penderitaan manusia di dunia disebabkan oleh tindakan manusia dan dapat diringankan oleh tindakan manusia itu sendiri. Dalam bacaan Injil, Yesus tidak langsung memberikan makan orang banyak. Ia menyerahkan tanggung jawab itu kepada para murid
dan masih melakukannya sampai sekarang melalui kita. Dan kita diundang untuk menjadi perantara antara Tuhan dan orang lain, memberikan apa yang kita punya, meskipun sedikit, bahkan dengan sedikit ketidaknyamanan. Inilah makna Ekaristi, yaitu ketika kita sebagai orang Kristen berkomitmen untuk turut serta dalam pekerjaan Allah untuk menunjukkan belas kasihannya kepada semua orang. Mukjizat hari ini yang kita dengar dalam bacaan Injil adalah simbol Ekaristi, sakramen persatuan dan pembagian roti yang dipecah, disebar sebagai tanda komunitas yang berbagi dan mau memenuhi kebutuhan anggotanya secara cukup bahkan berlimpah. Kita mohon rahmat agar kita mau bisa berbagi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.